Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Lazmu dan Pak Gunarso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Lazmu, saat ini kita kehadiran tamu yang luar biasa, yaitu Pak Gunarso, ya Pak? Pak Gunarso. Pak Gunarso, Ketua Apersi. Ya. Nah, sebelum kita diskusi lebih lanjut, kita ingin tahu dulu Pak, mungkin kenalan ke Sobat, Apersi ini apa Pak, dan menaungi apa saja itu Pak? Apersi ini adalah sebuah asosiasi pengembang perumahan dan pemukiman seluruh Indonesia. Katanya itu. Jadi Apersi ini menaungi pengembang-pengembang yang ada di Indonesia. Jadi asosiasi ini ada beberapa. Apersi, Himpera, dan lain-lain. Apersi ini salah satunya. Salah satunya ya Pak. Salah satunya. Dan di Jember ini sudah lama Pak? Kebetulan di Jember ini kita mulai 2013. Iya ya, sudah lumayan ya. Saya 8 tahun lebih ya. Iya. Alhamdulillah. Pertama Apersi di Jember ini anggota baru 2 waktu itu berdiri. Oh, berdua saja. Berdua. Iya. Sekarang di banyak. 2021 ini anggota kita sudah 94. Waduh, luar biasa nih, sudah 94. Itu masing-masing punya perumahan sendiri-sendiri Pak. Baik yang kecil maupun skala besar ya. Ya. Kita tersebar di Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Tidak hanya di Jember ya, tapi melingkupi itu semua. Lalu gunaan dari Apersi ini untuk apa nanti Pak sebenarnya? Sebenarnya manfaat dari organisasi ini cukup banyak. Selain kita bisa mengenal sesama pengembang, kita juga mengenai seluk-beluk tentang perumahan, perizinan, terus mengenai undang-undang pertanahan, mengenai undang-undang perpajakan, dan banyak hal yang bisa kita ambil manfaat dari kita berorganisasi. Terutama di Apersi ini di organisasi yang paling penting adalah kita bisa mengetahui real undang-undang itu seperti apa. Iya. Jadi begitu pemerintah mengeluarkan kebijakan perpajakan itu seperti apa sih rohnya, itu seperti apa? Realisasinya juga realisasinya seperti apa? Nah, ini sudah menjadi kewajiban kami di Apersi mengedukasi ke anggota kami mengenai pentingnya kita bersinergi dengan stakeholder, pentingnya kita bersinergi dengan aturan-aturan yang diberlakukan di negara ini. Betul. Nah, bagi konsumen ini Pak ya, sama saya sendiri konsumen. Kadang kita kan mungkin Sobat Lazmu juga pingin beli rumah atau beli kapling tanah. Ada yang harga murah, lokasi juga mungkin kurang strategis, ya mungkin wajar. Tapi ada harga yang mungkin ini lokasinya mirip tapi beda itu Pak. Nah, ini yang membedakan, dan cara yang terpenting lagi kan kita itu kan pingin keamanan Pak, karena tanah maupun rumah ini kan investasi jangka panjang ya. Nah, ini apa saran dari Pak Ketua, Pak Gunarso buat sobat semua ini untuk memilih rumah maupun tanah yang bermanfaat ini Pak? Apa yang baik dan aman bagi kita selaku konsumen? Jadi yang perlu kita edukasi, kebetulan kita dari tim Apersi pun juga membentuk sebuah tim mengedukasi ke pengembang dalam skala kecil dan pengembang kalau sudah skala besar mungkin dia sudah tahu. Sudah paham ya, yang kecil-kecil banyak ya Pak di Jember? Di Jember ini banyak pengembang-pengembang yang belum memahami apa yang harus dilakukan. Makanya di Jember ini banyak kafling-kafling, banyak perumahan-perumahan, tapi tidak memahami apa yang harus dilakukan. Ini membahayakan bagi konsumen. Betul. Banyak sekali konsumen hanya sekedar harga murah. Tapi tidak menanyakan mengenai kelengkapan perizinan.
mengenai kelengkapan dokumen tanahnya. Itu langsung mereka tergiur harga murah, dia ambil dan akhirnya banyak yang sudah case yang bermasalah itu ada di Malang, Sidoarjo, di Bogor dan lain itu case yang besar. Case yang kecil sebenarnya banyak sekali, termasuk di Jember case yang kecil banyak. Nah, ini kewajiban kita sebagai organisasi, sebagai asosiasi untuk mengedukasi baik itu konsumen, baik itu pengembang yang mau startup lah, mereka mau belajar menjadi pengembang itu kita edukasi. Terutama yang paling penting itu perizinan. Perizinan, terus status tanahnya seperti apa. Ini berlaku di semua, jadi entah itu syariah, entah itu non syariah, kafling biasa, ini sama-sama saja. Karena yang jelas kita hidup di negara yang sama, kita menaungi undang-undang yang sama. Betul. Cuma kadang prakteknya kok bisa beda. Nah, ya itu. Mungkin pemahaman ya Pak ya, ketidaktahuan atau mungkin cari jalan pintas. Banyak pengembang-pengembang ini cari jalan pintas karena kita semua juga paham ruwetnya perizinan seperti apa. Betul. Ruwetnya perizinan, ruwetnya di pertanahan itu seperti apa. Karena ketakutan yang berlebihan, akhirnya banyak banyak teman-teman ini mengambil jalan pintas. Kasusnya yang paling real apa, Pak? Kafling. Akhirnya sertifikatnya tidak bisa terbit. Oh, gitu ya. Kita jadi percuma beli, Pak ya? Iya. Awalnya 1.000 meter mungkin miliknya satu orang, kita beli 1 blok atau 2 blok, tapi tidak bisa kita miliki penuh ya, Pak? Iya. Iya. Jadi yang perlu saya edukasi ke konsumen itu, rata-rata pengembang itu memecahnya cukup di AJB, jadi bukan di AJB, dipecah di desa. Oh, di desa saja. Di desa. Jadi petok itu langsung dipecah. Oh, pecah petok gitu ya, Pak ya? Pecah petok. Jadi di desa itu sekedar dirubah namanya, dibeli ini. Permasalahannya. Pertanahan ini tidak mau mengcover ini, Pak. Jadi secara faktual tanah itu milik si A, tapi surat tanahnya tidak bisa diproses. Ini yang perlu kita edukasi. Dan itu jangka panjangnya tetap tidak bisa dirubah ya, Pak? Tetap tidak bisa diproses. Kita punya rumah, punya bangunan bagus, tapi surat tanah tetap dalam bentuk surat letter C. Iya. Ini yang bahaya. Sehingga dan itu mudah diambil alih. Bener. Pemilik awal ya, Pak? Iya. Karena kekuatan dari letter C ini masih mengambang, hanya kesaksian. Iya. Bukan tidak diakui negara. Jadi bukan pengakuan negara. Kalau pengakuan negara dalam bentuk surat sertifikat. Betul. Pengakuan negara. Kalau letter C itu masih pengakuan kesaksian. Iya. Jadi tidak semua tanah yang kita kapling itu langsung keluar sertifikat ya, Pak? Siap. Oh, gitu. Nah, untuk memilih mana dalam tanda kutip ya, kaplingan yang aman, rumah yang aman, ini kan terkait dengan masa depan, Pak ya. Kita beli sudah ngumpulkan segala macam, harga ya lumayan. Nah, ternyata kok baru ketahuan bisa jadi 10 tahun kemudian ya. Setelah lunas kita mau jual atau mungkin kita hibahkan kepada anak cucu kita, malah tidak bisa ya, Pak ya. Apalagi sudah dibangun demikian mewah kan gitu kan, kasihan. Gitu ya. Itu penting sekali kita edukasi itu. Tipsnya jangan mungkin hanya tergiur harga murah, tapi lihat kelengkapan dokumen dan perizinan. Iya. Salah satu yang perlu kita cek itu, Pak ya, di pengembang yang memiliki atau sudah melengkapi ya perizinannya itu apa, Pak, yang mudah lah dikenal oleh konsumen lah, Pak. Pasti setiap pengembang yang mengembangkan perumahan itu memiliki izin lokasi. Iya. Izin lokasi di situ terlampirkan izin pemanfaatan ruang. Kita ruang itu bisa nggak untuk perumahan? Oh iya. Apalagi sekarang getol-getolnya pemerintah itu getol-getolnya pemerintah itu memagari masalah lahan pangan berkelanjutan. Iya, betul. Karena itu proyek strategis nasional. Betul. Pangan itu proyek strategis nasional. Jadi apakah lokasi yang kita
kerjakan, apakah Iya. lokasi yang di Kafling ini Nggih. masuk dalam Proyek proyek strategis nasional nasional itu ya? untuk pangan tidak? Apakah masuk proyek Iya. strategis nasional untuk jalan tol tidak? Untuk industri tidak? Iya. Nah, Walaupun itu milik kita pribadi ya, Pak. Ya, Hmm, misalnya saya punya tanah, iya, tiba-tiba mau saya coupling sendiri, tidak bisa ya, Pak. tidak bisa. Oh, gitu ya. Saya pikir sesederhana itu kita jual tanah dan sebagainya. Tidak. Dan bisa jadi masyarakat juga tidak paham ini, Pak. Banyak yang tidak paham. Oh, ya konsumen jadi korban. Iya, Gitu, Pak. Iya. itulah pentingnya kita mengedukasi. Hmm, Makanya ya, kita ya. di Apersi ini ada tim, Pak. Jadi ini iya, sudah iya. kita gagas. Kita gagas dengan Satpol PP, dengan PTSB. Kita sudah ada pemberitahuan ke Bupati Nggih, bahwa kita akan bentuk tim nggih. mengedukasi ke pengembang-pengembang ini. Iya. Tujuannya apa? Ya melindungi konsumen. Betul. Biar konsumen nanti Nggih. membeli ini bukan barang BM. Iya. Kalau kita bicara HP ya. Baru tahu nih ada barang BM untuk tanah ya. Ya. Jadi tidak hanya HP saja nih, Iya. BM. Tanah pun juga ada ya. Karena kalau Iya. semua legal, semua sah di Betul. situ, tidak ada undang-undang yang dilanggar, tidak Betul. ada unsur penggelapan pajak. Betul. Kalau kita jual kafling, Nggih, ya. itu pertama yang kita langgar undang-undang tata ruang, Ya, undang-undang perumahan. betul. Ketiga, undang-undang perlindungan konsumen. Nah, itu yang penting ya. Perlindungan konsumen akan jadi korban. Betul. Unsur pidananya di sana. Pidana penggelapan pajak ada. Nah, pendapatan daerah atau Pendapatan negara daerah sudah pasti berkurang. berkurang karena Betul. seharusnya transaksi ini masuk Oke. ke kas negara, Betul. tidak ada kas negara. Iya. Itu Oke. mengenai kerugian negara. Iya. Mengenai pidana yang dilanggar di undang-undang itu jelas. Nggih. Kapling yang boleh dijual itu luasan berapa, Gitu ya. Terus, Iya. syaratnya harus apa-apa. Itu Iya, sudah iya. jelas. Sudah sangat jelas ya, Pak. Iya. Banyak teman-teman pengembang ini tidak Iya. mengetahui apa yang dilakukan ini salah atau tidak. Iya. Padahal kalau ini ini sampai mencuat ke permukaan, Iya. ini makanan empuk dari APH, aparatur negara. Ya, bisa menjadi membahayakan diri mereka sendiri Membahayakan ya diri dan sebenarnya. membahayakan konsumen. Iya, konsumen terutama ya. Itu ya. Tuh, makanya Oke, kita mengedukasi, jangan Edukasi. sampailah kita Oke. ini dari asosiasi ini kita sama-sama tahu kita dalam kondisi sulit, kita Iya, sama-sama susah betul. cari uang seperti apa. Ya, sama-sama. Jadi Oke. kita penting sekali kita mengedukasi teman-teman ini, ayo kita tertib undang-undang, Oke. ayo kita tertib pajak. Nggih. Bareng-bareng cari rezeki, Ah. tapi bareng-bareng juga sama-sama menjaga semuanya. Enggak Kita terlalu. jaga konsumen ini, jangan Oke. sampai amanah mereka menabung sekian tahun Oke, itu betul. sirna hanya karena kelalaian Iya. pihak penjual. Oke, betul. Ya, Itu ini. yang penting. Oke. Ya itu sobat, jadi kita sudah cukup jelas, cukup tahu ya Pak ya. Siap. Dan ini semoga bisa bermanfaat. Mungkin pesan terakhir Pak bagi sobat Lazismu terkait dengan mereka yang ingin membeli tanah, membeli rumah dan sebagainya. Pesan terakhir bagi mereka sehingga tidak, yaitu tadi kadung nabung banyak ya kan. Iya, iya. Beli pinginnya bisa diwariskan ke anak cucu, ternyata bermasalah kan gitu Pak ya. Iya. Ya mungkin Jadi, bisa disampaikan. kalau kita tips untuk membeli rumah, pertama ya kita harus tanah itu posisi harus strategis, Oke. harus posisi itu ramah lingkungan. Lingkungan Iya, harus iya. tetap kita jaga apa? Betul. Kita perhitungkan Oke, prospek bisnisnya seperti apa. Iya. Dan yang nggak kalah penting perizinannya, Nah, perizinan dan surat tanahnya itu. ya sudah Itu lengkap tips. Anda ya. Tips yang harus kita jalani kalau kita membeli rumah. Oke. Jadi Karena rumah juga investasi. betul masa kita ke depan. depan. Iya. Yang awalnya harapannya investasinya semakin lama, semakin tahun semakin mahal. Kalau salah beli bisa Salah habis beli, semua. habis. Oke, mungkin itu saja Pak Gun. Terima kasih Terima banyak. kasih Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.